Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Firda, NIM 281 dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Cynthia Putri Regina, NIM 471, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda apa yang akan terjadi apabila output suatu produk kurang dari input dalam suatu produk? Nah, jawabannya, yang akan terjadi apabila output suatu produk kurang dari input dalam suatu produk, yaitu perusahaan tersebut akan merugi karena jumlah input lebih banyak dari jumlah output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Andrianto, NIM 2019-482 dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 bernama Ahmad Noval Hisham, NIM 2021-459. Pertanyaannya, dalam memproduksi pasti membutuhkan peramalan produksi. Menurut kelompok Anda, jika peramalan itu berubah-ubah sesuai dengan keinginan pasar, bagaimana menanggapinya? Dan menurut kelompok kami, dalam menanggapi sebuah peramalan yang berubah-ubah dan oleh keinginan pasar tersebut sendiri adalah dengan menentukan strategi tahap yang mengatasi tren yang berubah-ubah tersebut, dan contohnya memiliki strategi, yakni mencatat kebutuhan dan keinginan pasar, menjalankan sebuah bisnis. Bukan berarti harus selalu mengikuti apa yang diinginkan dari pihak pelaku bisnis, dan memiliki kreatif dalam melakukan pelayanan dan pemasaran dan mengevaluasi pasar, dan dengan begitu dapat mengatasi atau meminimalisir permasalahan tersebut. Saya Aulia Firda, NIM 281. Izin menjawab pertanyaan dari Vanes Nur Maulida, NIM 445 dari kelompok 4. Pertanyaannya, dalam ekonomi Islam mempunyai perspektif beyond the product. Produk tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, tetapi harus juga bermanfaat. Nah, semakin berkembangnya zaman, orang mungkin akan berinovasi menciptakan produk yang belum dibutuhkan manusia. Apakah hal tersebut merupakan sesuatu yang mubah? Jawabannya, Islam mempunyai perspektif beyond the product. Produk tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, tetapi harus bermanfaat lebih tinggi dari sekedar terpenuhinya kebutuhan dan mengandung maslahah. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan pangan, tidak saja makan yang dapat menyenangkan, makan yang halal, bersih, makan dengan adab yang baik, membaca doa lebih dahulu, dibeli dari penjual yang baik dan jujur akan memberikan maslahah bagi tubuh. Kenyang saja tidak cukup, tetapi harus maslahah. Produk atau barang mempunyai nilai spiritual sehingga dalam produksinya ada beberapa hal yang dianjurkan dan dihindari. Produk yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja akan lebih bermanfaat daripada produk dengan produksi mekanisme atau lebih banyak peralatan dan teknologi. Dalam Islam, manusia lebih penting untuk diperhatikan dan diberdaya. Saya Vicky Andrianto, NIM 2019-482, akan menjawab pertanyaan dari Anissa Yasmin, NIM 2021-443 dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah terdapat keterkaitan antara teknologi dengan produktivitas dari suatu input? Jika ada, maka bagaimana keterkaitan itu terjadi? Jawabannya, menurut kelompok kami, ada keterkaitan antara teknologi dan produktivitas. Karena semakin pesat perkembangan teknologi, maka apa yang dikerjakan setiap karyawan akan semakin praktis dan mudah. Dengan demikian, akan semakin tinggi pula produktivitas karyawan, karena akan semakin banyak aktivitas yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Saya Aulia Firda, NIM 81. Izin menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 6, Dinarsi Arachmat, NIM 442. Pertanyaannya, apa sajakah yang harus diperhatikan apabila melakukan produksi dalam pandangan ekonomi Islam? Jawabannya, yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena
bertentangan dengan syariah. Dan yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah ke zoliman. Yang ketiga, ada larangan melakukan ikhtiar, yaitu penimbunan barang. Dan yang keempat adalah memelihara lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawang Ulan Zulia Chandra dengan NIM akhir 451. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nita Febriani, kelompok 7. Sebut dan jelaskan apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam teori produksi. Jawabannya adalah secara umum, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan cara, yakni metode ekstensif dan intensif. Metode ekstensif ialah cara meningkatkan produktivitas dengan menambah faktor produksi. Contoh, metode ekstensif ini adalah menambah jumlah tenaga kerja, pabrik, lahan pertanian, dan lainnya. Tentunya dengan penambahan faktor produksi tersebut, biaya produksi juga bertambah. Metode intensif digunakan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara menambah produktivitas faktor produksi. Misalnya, untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja diadakan pelatihan khusus atau pembaruan teknologi di perusahaan. Terima kasih. Saya Aulia Firda, NIM 281, izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Kafabik Abdullah dari kelompok 8, NIM 434. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah aktivitas produksi yang tidak seimbang dengan kegiatan konsumsi, misalnya output produksi lebih banyak dari permintaan konsumsi sehingga terjadi kemubaziran. Nah, jawabannya aktivitas produksi harus balance dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak balance, maka akan terjadi ketimpangan dalam kegiatan berekonomi. Hal ini dapat dideskripsikan apabila barang atau jasa yang diproduksi itu lebih banyak dari permintaan konsumsi, akan terjadi ketimpangan ekonomi, yaitu berupa penumpukan output produksi sehingga terjadi kemubaziran. Hasil produksi inilah yang disebut israf, produksi yang berlebihan, yang dalam ekonomi Islam dianggap sebagai bentuk dosa yang menjadikan output produksi itu tidak akan ada nilai maslahah sehingga tidak berkah, yang menjadikannya menjadi output produksi yang. Selanjutnya pertanyaan dari Irfan Wahyu Agustino, kelompok 9. Apa saja yang harus diperhatikan di dalam teori produksi? Yang pertama yakni bagaimana memilih kombinasi yang paling terbaik untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi dengan bahan yang berbeda-beda. Yang kedua yakni bagaimana menentukan hasil yang optimal dari bahan-bahan dengan satuan tertentu. Yang terakhir yakni bagaimana memilih teknologi untuk proses produksi yang tepat bagi produk tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Adam Silahul Yuna, kelompok 10, NIM 2021 478. Pertanyaannya, bagaimana dan apa saja syarat-syarat produk dapat dikatakan halal dan bermaslahat dalam syariat Islam, dan bagaimana cara mengidentifikasi bahwa produk itu halal dan bermaslahat bagi umat. Jawabannya, produk dapat dikatakan halal bahwa suatu produk atau makanan, minuman, dan sebagainya tidak mengandung unsur yang diharamkan atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang memenuhi kriteria syariat Islam. Dan secara umum, kriteria makanan halal dan baik ada 3, antara lain halal zatnya atau lizati, halal cara memperolehnya, likhairi, tubuh baik bergizi, tidak menyebabkan penyakit atau mudorot bagi toyiban atau seseorang. Pertanyaan dari Siti Aminatus Sadia, kelompok 11. Mengapa ajaran-ajaran Islam dapat memberi dampak pada produksi yang dilakukan oleh agen muslim? Seperti beberapa dampak yang langsung dari hal ini adalah adanya penurunan tambahan penggunaan input atau marginal input dan efisiensi produksi. Jawabannya ialah A. Penurunan input marginal.
Sebagaimana disebutkan di depan, ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun jumlah tambahan input untuk memproduksi satu unit output ini yaitu marginal input. Sekian lama akan semakin menurun sebagai akibat dari adanya efek learning curve. Yang B adalah efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Penurunan marginal input juga mengimplikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan input, sebab dengan output yang sama jumlah input yang dibutuhkan semakin sedikit. Dengan kata lain, efisiensi adalah tingkat penurunan dari marginal input. Karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve, maka juga dapat dikatakan bahwa efek learning curve meningkatkan efisiensi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jakfar Sodik, NIM 2021-452 dari kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana jika ada yang tidak menerapkan amanah sesuai dengan prinsip Islam dan berproduksi, dan gimana solusi kalian agar bisa menerapkan amanah sesuai Islam dan berproduksi? Jawabannya, persaingan antara perusahaan dapat menjadi tidak sehat atau konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan dan menimbulkan praktek monopoli dagang. Selanjutnya, pertanyaan dari Sita Nurah Mahadi, kelompok 13. Jelaskan menurut Anda bagaimana memilih kombinasi yang paling baik untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi dengan bahan yang berbeda-beda dari konsep teori dan analisis. Jawabannya ialah menurut KAF 1992, kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan terakhir yakni dari Zekia Maharani, kelompok 14. Jelaskan apa saja unsur pokok atribut produk suatu perusahaan yang mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Jawabannya ialah atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk tersebut meliputi merek, kemasan, label, layanan pelengkap, dan jaminan atau garansi. Terima kasih. Demikianlah video Q&A dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.